Ngerjakan kuis tadi waktunya cukup toh 20 menit. Cukup apa kurang? Piye toh? Oh, ditanyain enggak ada yang jawab tuh. Iya, poso-poso lemes-lemes arek-arek ditakoni. Jan. Ya udah wis. Sudah kelihatan? Sudah, Bu. Nah, ya, Ibu search dulu ya. Oke, untuk di metode penilaian yang kedua ini gitu ya. Itu kita menggunakan metode estimasi gitu ya. Nah, metode estimasi itu tidak digunakan dalam posisi yang normal. Artinya kalau posisi normal itu kita pakai yang kemarin dengan menggunakan harga pokok. Nah, kalau metode ini itu tidak digunakan dalam posisi normal. Artinya begini, kalau misalnya ada satu kejadian yang menyebabkan kita harus menilai persediaan tanpa ada data. Nah, kayak gitu ya. Tanpa ada data yang lengkap, maka kita akan menggunakan metode ini. Ya. Contoh misalnya, kalau misalnya terjadi kebakaran, apa terjadi banjir gitu. Nah, terus kemudian kita diminta untuk menaksir berapa kerugian dari bencana itu. Itu kita akan menggunakan salah satu metode yang kita akan bahas hari ini. Jadi kalau kondisinya normal-normal saja, mesti kebanyakan menggunakan metode yang kemarin itu yang kita bahas itu. Nah, di metode ini, metodenya apa saja? Yang pertama adalah lower of cost or net receivable value, ya, LCNRV. Tuh. Kemudian yang kedua adalah metode laba kotor. Kemudian ada metode retail. Kemudian nanti itu akan ada namanya metode harga jual relatif. Ya. Nah, itu masuk ke dalam ini. Isu terkait itu. Nah, ini biasanya kalau untuk nanti untuk harga jual relatif itu misalnya nanti beli tanah gitu ya, gelondongan tanah, kemudian dipetak-petak menjadi paving, kafling dengan harga jual yang berbeda-beda. Nah, kayak gitu ya. Bentar ya. Oke. Ini yang pertama LCNRV. Nah, bisa kelihatan? Bisa, Ibu. Ya, biar lebih kelihatan. Nah, ini di metode yang pertama ini sebenarnya metode ini gampang sekali. Kamu hanya memilih metode mana. Sebentar ya. Metode mana yang terendah gitu ya, antara harga pokok dengan net receivable value. Jadi kita cuma hanya memilih yang terendah mana. Nah, sekarang masalahnya adalah di net receivable value atau nilai realisasi bersih. Nah, nilai realisasi bersih itu gitu ya, itu nanti dapatnya dari mana? Yaitu dari penjualan gitu ya, dikurangi dengan estimasi biaya untuk memproduksi barang itu dan menjual barang tersebut. Itu yang disebut dengan net receivable value. Nah, kemudian nanti kita akan menghitung. Itu kita cari mana yang terendah, gitu ya. Walaupun kebesaran saya sebentar. Nah, kemudian ini ada contoh. Misalnya PT ABC memiliki persediaan barang
ya dalam proses dengan nilai biaya persediaan sebesar 20 juta, harga jualnya 21. Nah, penyelesaian barang tersebut membutuhkan biaya 1 juta dan biaya penjualannya 3 juta. Kita akan hitung gitu ya. Kita akan hitung berapa net receivable value-nya. Ini harga jualnya 21. 21 dikurangi dengan ini 1.000 tadi biaya penyelesaian dan biaya penjualan 3.000, 3 juta maksudnya, 4 juta. Nah, nilai realisasinya berapa? Berarti 21 harga jual, penjualan tahu tadi, dikurangi dengan estimasi ini ketemunya 17. Jadi nilai realisasi bersihnya itu 17. Tapi lihat, harga pokoknya 20. Nah, sekarang yang kita pilih yang mana? Nah, yang terendah yang mana? Yang terendah adalah 17 dibandingkan dengan 20. Nah, sekarang permasalahannya adalah di dalam laporan posisi keuangan kita mencatat persediaan itu dengan nilai 20. Sementara sekarang kita harus menurunkan persediaan itu dengan nilai 17. Karena di sini ada kerugian penurunan. Lalu apa yang harus kita lakukan dengan begini? Karena nilainya adalah turun jadi 17. Nah, sekarang yang harus kita lakukan, nanti kalian akan membuat yang namanya jurnal penyesuaian untuk mengakui yang 3 juta ini. Ya. Nah, kemudian di sini kenapa perusahaan menerapkan metode ini? Biasanya itu gini, untuk barang-barang yang cepat ini loh, nah. Biasanya itu cepat apa itu rusak, ya cepat rusak. Terus kemungkinan muncul produk yang baru sehingga produk yang lama itu harganya turun. Nah, itu biasanya perusahaan menggunakan itu. Sekarang kita akan cek nih. Ini kalau kita menerapkannya dalam posisi per pos atau per individu gitu ya. Kemudian per kelompok. Nah, ini kamu cuma membandingkan begini aja. Nah, ini harga pokoknya misalnya ini pakaian ya, pakaian muslim. Terus kemudian ada perlengkapan ibadah. Nah, pakaian muslim terbagi menjadi wanita, pria, dan anak-anak. Nah, sekarang kalau per individu kamu cuma bandingkan gini toh. 450 untuk wanita ya. 450 juta dibandingkan dengan 520. Mana yang terendah? 450. Ini yang akan kita ambil. Terus kemudian 320 dibandingkan dengan 380. Mana yang terendah ini? Cuma gini aja. Ini kalau mau per individu. Tapi kalau mau per kelompok, maka nah kamu bandingkannya ini. Ya. Nanti kalau masukkan per kelompok itu seperti itu. Nah, kemudian kalau mau tidak per kelompok gitu ya. Jadi secara total maka kamu bandingkannya ini jumlah dulu. Ini gitu ya ditambah ini. Nah, kamu bandingkan ini sama ini. Ketemunya di sini. Ini kalau misalnya kita akan melihat penerapannya apakah secara individu, kelompok atau secara total. Nah, sekarang problemnya yaitu di sini kalian itu nanti harus membuat yang tadi saya sampaikan, yaitu membuat jurnal penyesuaian untuk mengakui. Nah, penyesuaian ini gitu ya, itu ada dua metode, yaitu metode HPP atau menggunakan metode kerugian. Kita cek satu persatu. Sekarang ini kasus baru, nanti kita coba ngerjakan yang kasus yang tadi ya.
DF mencatat nilai harga pokok penjualan di awal ini 105. Kemudian nilai saldo akhir dengan menggunakan arus biaya itu yang kemarin itu, yang FIFO, nah kayak gitu. Itu 85. Dan nilai saldo akhir menggunakan metode NRV adalah 73. Nah, sekarang yang kita pilih yang mana gitu kan. Berarti kan kita akan memilih mana yang terendah. Nah, kita lihat. Berarti kita bandingkan gitu ya. Ini ini kan ini nilainya adalah 85 dengan menggunakan metode arus biaya yang kemarin yang sudah masuk di laporan posisi keuangan. Terus kemudian kita hitung NRV-nya 73. Berarti ada selisih berapa? 12 toh. Nah, yang kita pakai yang mana? Yang kita pakai adalah 73. Nah, sekarang metode yang pertama yang kita akan catat dengan menggunakan metode HPP. Artinya persediaan yang sudah kita akui 85 itu sekarang harus kita akui menjadi 73. Berarti kita turun. Kalau turun berarti persediaannya ada di sebelah kredit. Berarti kan harus dikurangi. Kurangi sebesar 12 dan HPP-nya naik. Jadi penurunan itu dibebankan kepada HPP. Nah, jadinya jurnalnya HPP pada persediaan. Nah, sekarang kita kembali kayak tadi itu di kasus yang tadi. Nah, kayak gini. Ini kan juga terjadi penurunan toh. 3 juta. Berarti adjustment-nya bagaimana? Nah, adjustment-nya kalau kita menggunakan metode HPP, berarti HPP pada persediaan, karena persediaannya harus dikurangi, HPP pada persediaan senilai 3 juta. Ini kalau kasus yang pertama tadi. Jadi, di sini ada penurunan sebesar 12 juta. Nah, otomatis kalau HPP-nya itu, kalau ada penurunan persediaan, berarti masih ingat kamu, kalau persediaan semakin rendah, maka HPP itu akan tinggi. Ya kan? Kalau HPP tinggi, berarti labanya pun akan, apa itu namanya, turun. Ya, HPP sebelumnya tadi adalah 105. Kemudian masuk HPP yang ini, karena proses penurunan ini tadi, 12, jadi dengan begitu HPP setelah adjustment menjadi 117. Ya, ini metode dengan menggunakan HPP. Nah, sekarang kalau kita menggunakan metode dengan metode kerugian, nah, ini kalau kita menggunakan kerugian, maka jurnalnya di sini adalah kerugian penurunan nilai persediaan, gitu ya, pada persediaan. Jadi tetap yang kreditnya adalah persediaan, karena memang persediaannya yang dikurangi. Yang masalahnya adalah di debit ini, yaitu kerugian penurunan. Ini menjadi beban. Ya, menjadi beban. Nah, sekarang kita bikin jurnal seperti ini. Sekarang apa dampaknya ini, metode yang ini dengan metode yang ini tadi? Perlakuannya gitu ya. Ini sebenarnya sama-sama sih, sama-sama mempengaruhi di apa itu namanya, laporan posisi keuangan. Sama-sama mempengaruhi di laba rugi. Hanya masalahnya gitu ya. Kalau yang HPP yang tadi, ini kan pengaruhnya adalah ke laba kotor. Masih ingat penjualan dikurangi dengan HPP, itu kan ketemu laba kotor. Nah, sedangkan kalau ini karena ini masuknya di kerugian gitu ya. Ini pengaruhnya adalah di laba operasi. Laba kotor masih belum kelihatan karena HPP-nya masih sama. Tapi kalau ini masuknya adalah di pengaruhnya adalah di laba operasi. Nah, sekarang kerugian penurunan nilai ini gitu ya. Maka perusahaan bisa juga dia membuat akun penyisihan atau cadangan, sama saja, cadangan penurunan nilai. Jadi kayak kita membentuk cadangan kerugian piutang. Nah, kalau seperti itu berarti tidak
langsung ke persediaan, tapi masuknya adalah ke akun penyisihan penurunan. Nah, akun penyisihan penurunan ini bagaimana penyajiannya dalam laporan posisi keuangan, itu sama persis dengan di piutang kemarin. Jadi mengurangi nilainya persediaan. Nah, seperti kayak begini. Ini persediaan tadi kan sebesar arus nilainya dulu, ya, arus biayanya 85, terus kemudian dikurangi dengan penyisian 12, sehingga persediaannya dengan 73. Ini yang muncul. Ini penyajiannya di dalam laporan posisi keuangan. Nah, tapi kalau kalian tidak menggunakan penyisihan gitu ya, maka seperti yang HPP ini tadi, ini kan tidak ada penyisihan tapi dibebankan kepada HPP. Maka pada waktu di laporan posisi keuangan itu langsung persediaannya langsung berkurang, tidak seperti ini, tidak 85 dikurangi 12, tidak. Persediaannya langsung 73. Mengapa begitu? Karena ini kan harus kalian posting ke dalam buku besar. Lah buku besarnya kan sudah berubah dikurangi 12, sehingga tidak perlu dijabarkan seperti ini. Kalau kita menggunakan metode HPP, itu ya. Ini kalau kita menggunakan metode kerugian dengan pendekatan yang penyisihan. Terus kemudian bagaimana kalau misalnya terjadi perubahan nilai. Nah, setelah kita persediaannya kita kurangi toh, ternyata di tahun berikutnya, nah di tahun berikutnya itu persediaan itu justru naik. Gitu. Nah, ini contohnya. Misalnya persediaannya sekarang meningkat menjadi 75 juta. Terus padahal di tahun sebelumnya persediaan itu nilainya 73. Ya, jadi ada peningkatan ini, ada peningkatan sebesar 2 juta. Nah, kalau kamu menggunakan metode kerugian ini tadi, kan ada penyisihan ya. Penyisihan itu kan akunnya adalah akun real. Nah, maka dari itu kalian bikin jurnalnya dibalik. Ya, penyisiannya nah dikurangi 2 juta, terus ini ada akun pembalikan kerugian sebesar 2 juta. Sehingga nanti akan menjadi persediaannya menjadi 75. Ya, ini kalau terjadi perubahan itu. Terus kemudian berikutnya adalah terkait dengan ini apa itu namanya, dasar penilaian tadi ya, net receivable value. Sekarang problemnya adalah di PSAK 69 ini yaitu yang persediaan 3 sebenarnya ya, persediaan 3. Jadi nanti kita akan bicara terkait dengan aset biologis dan produk agriculture gitu di PSAK 69. Nah, di aset biologis ini yaitu seperti hewan, kemudian tumbuh-tumbuhan yang bisa menghasilkan produk gitu ya. Jadi contohnya kayak karet, kayak gitu. Pohon karet itu bagaimana kita akan mengakuinya di laporan posisi keuangan. Terus kemudian berikutnya adalah terkait dengan ini commodity broker ya. Nanti kita bahas detailnya di PSAK 69 ya. Nah, sekarang problemnya adalah ini yang tadi saya bilang ke kalian, yaitu set dalun sales value atau biasanya disebut dengan harga jual relatif ya, penilaian ini. Nah, metode penilaian ini gitu ya, nah, itu biasanya dipakai untuk gini, yang kita membeli sesuatu itu bareng gitu ya, bareng tanpa kita melihat ini mau dipakai apa, pakai apa gitu, tapi kita belinya langsung gelondongan. Terus kemudian setelah itu baru kita pilah-pilah gitu ya, kita pilah-pilah. Nah, di sini dicontohkan adalah membeli kayu jati. Kalau tadi saya nyontohkan di awal adalah membeli tanah. Nah, misalnya kayak tanah deh, tanah dulu aja ya. Tanah misalnya gini. Kita beli, kita developer, kita beli tanah, udah tanah kita beli,
Terus kemudian kita kafling, kemudian kita beri skat gitu ya. Yang paling depan kita pakai ruko, di belakangnya ruko ada rumah tapi tipe besar, di tengah lagi ada tipe agak kecil, dan paling belakang adalah tipe yang paling kecil. Nah, otomatis masing-masing tipe itu harganya akan berbeda-beda. Antara ruko dengan rumah yang tipe besar itu pun berbeda. Rumah besar dengan tipe kecil per meternya pun berbeda. Harga jualnya maksudnya ya. Tapi pada waktu kita beli, kita kan nggak melihat seperti itu. Kita belinya ya sudah, kita beli berapa hektar dengan harga berapa per meter, udah selesai, gitu aja. Ini kalau saya kasih contoh tanah. Nah, sekarang kita pakai contoh kayu. Pada waktu kita beli kayu itu nggak akan tahu kita mau pakai untuk almari berapa, untuk bikin buffet berapa, untuk bikin meja kursi berapa gitu ya, untuk tempat tidur berapa. Nah, tapi yang kita pastiin beli adalah kayu dengan diameter sekian, nah gitu. Atau kayu sudah W1 istilahnya gitu, kita borong semua. Kayu itu ada berapa kubik, misalnya begitu kalau ukurannya kayu. Baru nanti setelah itu kita pilah-pilah di situ. Kayu karena kan tidak setiap kayu itu bisa kita pakai misalnya untuk apa itu namanya, tempat tidur. Nah, misalnya kayak begitu, atau untuk almari. Karena kan harus ada yang menggunakan istilahnya papan-papan yang agak lebar begitu, yang bisa dipakai untuk memenuhi yang diinginkan gitu. Nah, sekarang di sini pakainya contoh. Ada lagi misalnya kayak gini, daging itu ya. Kalau kita beli daging sapi atau kita beli sapi, kemudian coba kamu amatin di orang jual daging di sekitar kamu. Dia akan jual itu dengan harga yang berbeda-beda. Jadi harga yang di kaki itu beda dengan harga yang ada di punggung sapi. Terus kemudian nanti ada yang apa ya istilahnya ya, kalau ibu-ibu itu ada yang namanya itu, kalau nyebutnya di daerah saya itu ada yang nyebut kayak rawonan atau tetelan, itu beda lagi dengan daging yang bagus di misalnya di pahanya sapi itu atau di badannya sapi gitu ya. Bentar. Nah, itu yang biasanya kita akan lakukan dengan menggunakan metode harga jual relatif ini ya. Oke, sekarang kita lihat. Ini coba ya kalian bikin dulu tabel yang atas ini, karena ini tabel ini saya dapat angkanya kacau ini. Tolong kamu coret-coret dulu di kertas dulu sebentar. Oke, sudah. Ini kita menggunakan kayu tadi ya, masih menggunakan kayu. Nah, ini misalnya gini. PT Jaya Sentosa merupakan entitas ini untuk jual kayu ya dengan kualitas A, B, dan C. Kemudian dia membutuhkan, tadi dia beli dengan 159 juta. Ini dapat 470 kubik. Kemudian dia pilah-pilah yang berdiameter 20,
12 dan 7 dengan masuk ke kualitas A, B, dan C ya. Nah, setelah itu berarti harganya berapa? 159. Oke. Sudah di anu ya nak ya. Karena ini ada angkanya yang salah. Sekarang kita mulai dari produk A. Produk A, B, dan C. Masing-masing produk gitu ya. Ini ada A, dia dapat 120 unit. B 150 dan C 200. Terus kemudian harga jual per unitnya, untuk A adalah ini 120 kali ini. Harganya 1 juta. Terus B 650 dan C adalah 500. Oke. Sampai dengan di sini benar. Terus sekarang kita hitung karena harga jual relatif kan, kita kalikan dulu. 120 kali 1 juta, ketemunya 120 juta. 150 dikurangi ini, ketemunya ini 97. Terus ini kali ini ketemunya ini. Kemudian kita jumlah semua. Ya, ketemunya 317. Oke. Nah, sekarang masalahnya adalah ada di sini. Harga jual relatifnya ini. Ini salah. Ya. Nah, sekarang kamu tulis di situ ya, harga jual ini salah. Caranya begini nak. Yang A ini adalah sebenarnya 120 juta ini gitu ya, dibagi 317.500. Jadi kalau kamu misalnya kurangin 0 semua kayak begitu, misalnya ya 120 gitu ya, 120 per 317,5 gitu. Ini untuk yang A. Nah, untuk yang B, nah berarti kamu kurangin lagi ya. 97,5 kemudian dibagi dengan ini 317,5. Terus kemudian ini 100 dibagi dengan 317,5. Nah, sudah. Nah, kalau sudah, ini yang salah ya. Sudah kamu betulkan itu tadi. Terus kalikan masing-masing dengan biayanya yang tadi kita beli seluruhnya itu 159 juta kan. Nah, sudah kalikan harga jual relatif tadi yang 120 per 317,5 kali ini 159. Ketemu berapa itu? Tolong kamu hitung. Jadinya itu Bu 60.094,49. Enggak apa-apa. 60.000, 60 juta. Iya 60 juta Bu, 60 juta ribu berapa? 60 juta? Sebentar Bu. Ya. Jadinya 60 juta 94.488,9. Gak usah gawe anu ngono angel, kakean iki ngomong. Wis 60 terus angkanya berapa? 60 juta 94.000. 94. Nggih. Terus 488. Oke, wis gak usah gawe koma ya. Nggih. Ya, yo, yang B ketemu berapa? Itu Bu, yang B 48 juta. Berapa nak? 48 juta. Iya. 826.771. 771. Oke. Yang C? Yang C saya nemunya 50.078.740. Sabar, satu-satu. Tak tulis ini. 50 juta? 78.000. 78.000. Terus? 740.
740. Oke. Nah, itu kalian sudah ketemu alokasi biaya per produk ya, per produk. Nah, sekarang dibagi. Kamu cari per unit ini. Nah, caranya nyari gimana? Ini tadi yang kamu dapetin tadi, bagi dengan unitnya ini. Nah, unitnya ini. Jadi, tadi yang 60 juta sekian itu dibagi 120, 48 sekian dibagi 150, dan yang C dibagi 200. Ayo, ketemu berapa? Yang atas. Itu Bu, yang A ketemunya saya 500.787. 500.000 787. 500.787. 87. Terus yang B 325.511. sebentar tak tulis dulu. Berapa Dil? 325.511. 511. 11. Yuk, yang C nak? Yang C saya nemunya 250.393. Ya, sebentar Parisa. Berapa nak? 250.393. 250 393. 93. Nah, sekarang kamu kan sudah tahu tuh harga per unitnya udah tahu. Nah, jadi kalau kalian itu ada soal seperti ini, kata kuncinya adalah mencari yang ini, nak. Harga per unit ini. Dengan harga per unit ini kalian tahu, maka kalian nanti akan ada soal apapun itu akan menjadi gampang. Gitu. Ya. Nah, sekarang contohnya misalnya. Ini tadi kan ada 120 unit toh. Gitu kan? Ada 120 unit. Terus kemudian di sini ini contohnya gitu ya. Ada contohnya itu adalah nih. Untuk yang produk A 120 itu yang terjual adalah 115. Berarti persediaan akhirnya piro? 5 Bu. Nah, ditulis dulu, kamu tulis saja dulu. Kamu tulis dulu persediaan akhirnya. Yang untuk A berarti berapa? Ada 5. Yang B ada berapa? 30. 30. Yang C? 20. Oke, wis ya. Itu ketemu kamu unitnya persediaan akhir. Kamu tak tanya sekarang, berapa nilai persediaan akhir? Nah, kayak gitu ya. Maka kamu tinggal kalikan aja. 5 itu tadi, gitu ya. Yang A, 5 kamu kalikan 500.787. Kalikan harga yang di sini. Terus yang B berapa tadi? 30 ya. 30 berarti kalikan dengan 325 yang di sini tadi. Udah, itu ketemu nilai persediaan akhirnya. Yang C berarti 20 kalikan dengan 250 gitu. Bisa dipahami? Bisa Bu. Nah, pokoknya cirinya adalah mencari ini dulu, nak. Wes, nah sekarang kalau sudah, sekarang kita akan mencari laba atau rugi. Nah, kalau laba atau rugi itu ya juga gampang. Nah, ini tadi yang terjual tuh, ya toh, kan harga yang terjual. Nah, dari yang terjual ini tadi, kamu hitung, gitu kan? Nah, dihitung, ini untuk mencari HPP. HPP-nya berarti kalikan 115 dikalikan dengan 500.787 untuk yang A. Gitu, yang ada di sini. Ini adalah untuk mencari HPP. Terus yang B juga gitu kali 325.
di sini yang C ini. Ya toh? Ketemu deh HPP-nya ini. HPP udah ketemu, sekarang tinggal kalikan penjualan. Nah, penjualan dengan harga jualnya dia 1000 ini tadi. Berarti 115 kalikan dengan 1 juta. Ketemu ini. Terus kemudian ini tadi 120 kalikan dengan harga jualnya 650, ketemunya ini. Dapat nanti tolong dicek lagi ya angkanya. Nah, setelah itu kamu tinggal ngurangin kan, penjualan dikurangi dengan HPP, ketemunya nih laba kotor. Gitu caranya. Jadi kalau mau mencari laba atau rugi berarti dari unit yang terjual, kalau mau mencari persediaan akhir berarti dari sisa unit yang terjual. Dikalikan dengan harga ini. Ya, itu caranya untuk menggunakan metode yang harga jual relatif. Oke. Saya lanjutkan dulu ya. Terus kemudian metode berikutnya adalah metode laba kotor. Metode persentase laba kotor ini biasanya dipakai untuk menilai kerugian akibat mungkin apa itu namanya banjir, mungkin kebakaran, terus kemudian kita diminta untuk mengestimasikan berapa sih sebenarnya kerugian yang diderita oleh perusahaan itu gitu ya. Itu dengan menggunakan metode laba kotor. Nah, caranya di sini ya. Di sini kalian harus hafal bagaimana mencari laba kotor. Gitu ya, mencari laba kotor. Di sini contoh soalnya adalah nih, laba kotor diperoleh 45% dari penjualan. Nah, sekarang kita hitung, ini kita lihat persediaan awalnya sekian, penjualan 180, retur sekian, pembelian kotor, biaya angkut, diskon pembelian. Kalian harus ingat betul gitu ya, cara mencari laba kotor. Laba kotor itu dari mana? Penjualan dikurangi dengan apa? HPP toh? Penjualan dikurangi dengan HPP. Nah, sekarang problemnya adalah di dalam menentukan HPP. Kita nggak tahu persediaan akhirnya berapa gitu loh. Nah, caranya berarti kalau begitu kita akan melihat dulu dari BTUJ-nya. BTUJ-nya. Nah, sekarang dari soal ini kita cek persediaan awalnya berapa, pembelian ini ya. Ini kan ketemu barang tersedia dijual. Nah, barang tersedia dijual ini kemudian dikalikan nanti dikurangi dengan ini penjualan. Ada penjualan, ada retur sehingga ketemu penjualan bersih. Nah, penjualan bersih ini dikurangi dengan yang namanya laba kotor, itu nanti akan ketemu HPP. Nah, kemudian BTUJ dikurangi dengan HPP, ketemu persediaan akhir. Nah, persentase inilah, jadi 45% dari penjualan. Ya sudah, berarti kamu kalikan 45% ini dari nilai penjualannya berapa. Ini. Ketemu 80 gitu ya. Terus kemudian dikurangi, ini ketemunya HPP, ini dikurangin, jadi inilah persediaan akhir, estimasi persediaan akhirnya sekian. Ini kalau kita dari kasus ini persentase laba kotor. Kemudian di metode berikutnya adalah metode retail ya, kalau menggunakan metode harga eceran begitu, maka kita nanti akan membandingkan berapa harga pokoknya dan berapa harga ecerannya. Nah, kemudian di dalam metode retail itu ada beberapa istilah yang istilahnya itu kalian harus pahami. Yang pertama ada markup, kemudian ada pembatalan markup, ada markdown, ada pembatalan markdown gitu ya. Nah, ada markup, markdown, dan pembatalan ini yang dipakai itu adalah yang kita lakukan ini tuh hanya untuk harga ecerannya. Kalau harga pokoknya tidak ya, nanti kita lihat. Ini contohnya misalnya ini ada perusahaan membeli 100 baju dengan harga pokok per bajunya itu adalah 100.000, kemudian dia jual dengan harga 200.
terus melakukan markup 50, kemudian turunkan lagi ya, menurunkan harga baju menjadi 230. Tadi kan dari 200 kemudian dinaikkan untuk 50, turunkan jadi 230. Kemudian turunkan lagi di sini menjadi 170. Nah, sekarang kita lihat di sini perusahaan melakukan markup yang 50. Berarti dari 200 ya dinaikkan menjadi 250. Terus kemudian di situ turun jadi 230. Berarti dilakukan pembatalan markup. Pembatalan markup 20. Jadi harganya menjadi 230. Kemudian perusahaan melakukan markdown. Nah, ini markdown dari harga 200 itu diturunkan menjadi 170. Nah, jadi diturunkan di markdown. Terus kemudian dibatalin lagi 10. Jadi naikkan lagi harganya menjadi 180. Ini mekanisme dari markup, markdown, dan pembatalan keduanya. Nah, sekarang ini caranya. Jadi ini ada biaya. Nah, ini dengan harga pokoknya itu ini. Kemudian ini retailnya. Ya, retailnya kita masukkan masing-masing ke sini. Caranya sama dengan tadi, kita akan mencari BTUJ ya, BTUJ-nya dulu gitu. Ya, di BTUJ kita masukkan sesuai dengan ini biayanya, ini harganya retail ya, kita masukkan. Nah, setelah itu ini kan ketemu tuh biaya angkutnya sudah ketemu. Terus kemudian nah di sini ada markup sebesar 700. Nah, ini sesuai contoh soalnya di sini ada markup 700 kemudian pembatalan 275. Nah, ini ada markup 700 kemudian ada pembatalan 275 berarti tinggal 425. Perhatikan yang berpengaruh adalah kan di retailnya, tidak berpengaruh di sini karena ini ada harga pokoknya. Pembaturnya di sini. Nah, sehingga BTUJ-nya adalah ini. Ini penjumlahan di sini, plus 9, ini penjumlahannya di sini. Ya, ini adalah BTUJ-nya. Nah, setelah BTUJ ini, kalian diminta untuk mencari prosentasenya, gitu ya. Prosentasenya, nah, ini 29 dibagi dengan 46. Ya, dibagi dengan 46, ketemu 63,7%. Ini seandainya kita hanya melihat pada sisi markup dan pembatalan markup. Nah, yang kedua, kita akan melihat bagaimana jika dilakukan markdown. Nah, dilakukan markdown, kita lihat dua-duanya, baik markup maupun markdown. Nah, jadinya 45, ini 29. Nggak ada pengaruhnya yang di sini tetap. Yang pengaruhnya ini. Jika ada markdown jadi 45, jika tidak ada markdown 46. Prosentasenya coba perhatikan. Ini pun juga pengaruh. Ini 63,9, ini 63,7. Ya. Terus kemudian dikurangi dengan penjualan. Ini ada penjualan, kemudian ada retur penjualannya, ketemu ada penjualan bersih. Nah, sekarang persediaan akhir. Persediaan akhir apa itu namanya? Di retail gitu ya, secara harga retail maksudnya, persediaan akhirnya kan secara harga retail berarti 45 ini dikurangi dengan 41.400 ketemu 4.555 sekian. Yang menjadi pertanyaan adalah berapa nilai persediaan akhir posisi yang ada di sini berdasarkan harga pokok. Ini yang menjadi pertanyaan. Nah, caranya gimana? Nah, caranya nanti ini yang sudah kita ketahui dengan harga retail ini, kita kalikan dengan prosentase yang kita dapetin ini. Nah, prosentasenya tergantung, kita pilih yang mana. Ini tergantung pada metodenya. Metode di mana kita apakah hanya memperhatikan markup saja ataukah markup dan markdown gitu. Tinggal kamu kalikan aja nanti akan ketemu persediaan akhir posisi di sini. Inilah yang diminta.
Ya. Oke, kita lihat lagi. Di sini ada metode retail dengan metode cost. Gitu ya. Ya, dengan menggunakan metode cost. Ini sudah beda lagi soalnya. Ini kamu jadi bingung. Tak kasih metode yang apa itu namanya? Tak kasih yang tadi aja ya. Tak kasih yang ini tadi. Nah, metode cost sebenarnya sama ini cost, ini dengan metode apa itu namanya, dengan metode konvensional begitu ya. Itu tinggal melihat pada ini nak, ini tadi yang sudah saya sampaikan. Ini menggunakan markup saja ataukah kita menggunakan metode sama markup dan markdown gitu. Itu aja sebenarnya. Jadi contoh ini adalah contoh yang berbeda gitu ya, contoh apa itu namanya, contoh yang berbeda. Tapi di sini dia hanya menggunakan bentar. Jadi sebenarnya ini ya, metode retail, metode cost atau metode konvensional itu hanya penjabaran yang ada di sini tadi. Nah ini loh, nih hanya di sini toh. Kamu pakai persentase yang mana, begitu aja. Ya, kalau retail gitu ya, retail dengan menggunakan metode apa tadi? Menggunakan metode cost gitu. Berarti yang dipakai hanya yang markdown. Itu yang pakai markdown. Kemudian kalau konvensional berarti seluruhnya, kayak gitu aja. Ya. Ini hanya contoh soal yang lain aja. Terus kemudian yang perlu diperhatikan lagi adalah terkait dengan beberapa hal, ada apa ya istilahnya itu, ada apa ya, spesial issue gitu ya, yang terkait di metode ini gitu ya. Yaitu terkait dengan biaya pengiriman. Biaya pengiriman itu gitu ya. Terus kemudian diskon pembelian. Kemudian ada retur pembelian. Kemudian ada lagi itu nih transfer, kemudian potongan untuk yang sifatnya kerusakannya normal maupun abnormal ini. Nah, ini aja deh biar lebih gampang. Yang ditanda merah-merah itu ya, ini yang istilahnya menjadi pertimbangan, yaitu retur pembelian, berarti mempengaruhi dua-duanya, baik dengan harga cost maupun dengan harga retail. Terus kemudian apa ya istilahnya, kehilangan atau kerusakan barang yang sifatnya abnormal gitu ya, yang sifatnya abnormal, kita akan memasukkan kedua-duanya gitu. Terus kemudian ada diskon karyawan. Ya, diskon karyawan berarti akan mengurangi di retail, tidak akan mempengaruhi di biaya sini. Kemudian untuk normal ya, apa itu namanya, kehilangan atau kerusakan yang normal begitu. Nah, ini item-item khususnya. Kemudian bagaimana penyajian dan pengungkapannya gitu ya. Nah, ini ada beberapa contoh di sini yang disajikan menurut di ini ya, sudah dibahas di sebentar. Nah, ini yang persediaan. Oke. Oke. Itu yang bisa Ibu sampaikan. Ibu mohon maaf masih belum normal leherin. Oke, mungkin ada yang perlu kalian tanyakan, silakan. Ya, silakan Cesa. Baik Bu, saya izin bertanya mengenai aset biologis Bu. Kan di buku itu dicontohkan ya Bu, kalau aset biologis itu contohnya seperti susu perah, sapi perah, lalu persediaannya itu susu Bu. Lalu semisal kita
buat contoh ke toko bunga itu berarti nggak bisa dianggap sebagai aset biologis ya, Bu? Apa? Soalnya Toko toko bunga. bunga, iya. Nggak, jadi kayak aset biologis itu yang gini loh, yang dia itu bisa menghasilkan, produk turunan, gampangannya kayak begitu loh. Ya, produk turunannya. Oh, sebentar ya, sebentar. Oh ya sebentar. Mbak tolong Mbak. Ya, sudah. Jadi nanti akan dibahas detail. Ini seingat saya kemarin itu diagendakan untuk saya minta jurusan untuk dosen praktisi. Jadi biar saya minta yang praktisi bener sih, praktisi bener yang berkaitan dengan aset biologis ini. Tapi nggak tahu, nanti saya coba saya tanyakan kapan pelaksanaannya, gitu. Jadi sebenarnya ini dipakai jadi untuk produk yang ada turunannya, gitu loh. Jadi ada turunannya kayak misalnya sapi, gitu tuh ya. Sapi apa? Sapi perah, gitu ya. Apa turunannya? Susu. Itu. Terus kemudian seperti tadi saya contohkan karet, gitu. Ya. Atau mungkin kalau sapi diambil dagingnya, nah kayak gitu ya bisa. Itu masuk di aset biologis kan. Karena kalau toko bunga begitu lah, toko bunganya kecil lah wis ra usah gawe ngono kuwi ruwet. Gitu. Karena harus ada penilaiannya mulai dari dia tumbuh kecil sampai dengan besar, itu ada periodenya. 3 tahun seingat saya. Itu ya. Kalau kalian mau belajar lebih detail itu di PSAK 69 yang khusus terkait dengan aset biologis. Itu sebenarnya masuk di persediaan 3, makanya dibahas tersendiri. Ini hanya sekedar wacana aja bahwa ada namanya aset biologis, ada produk agriculture gitu. Oke. Jadi nanti makanya untuk pertemuan berikutnya nanti saya coba tanya ke jurusan apakah ini jadi ikut dosen praktisi atau tidak gitu. Kalau tidak nanti saya akan terangkan sendiri. Tapi kalau sudah ada dosen praktisi saya nggak akan terangkan itu. Ya, nanti saya coba tanyakan dulu. Oke, gitu ya saya. Baik Bu, terima kasih atas penjelasannya. Ya, yang lainnya ada. Oh ya, sudah absen, udah tutup ini. Tadi jam 11 saya close. Sesuai dengan jadwalnya itu. Oke, kalau tidak ada yang ditanyakan, sementara saya tutup dulu, gitu ya. Nanti saya kabari apakah minggu depan kalian bikin PPT terkait dengan persediaan 3 ataukah nanti tidak, atau kita lanjut ke aset gitu ya. Nanti saya tanya ke jurusan dulu. Oke, ya sudah, kalau gitu saya akhiri dulu. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.